bahwa beliau ini membuka dirinya untuk berdiskusi begitu. Oke, monggo silakan. Jenengan mau angkat tema apa? Siap. Saya mau melanjutkan tema yang kemarin, tapi dengan syarat dan catatan. Saya mau mengkonfirmasi dulu, yang di WA, yang WA-an sama saya itu sampean apa siapa? Ya, saya. Sampean, oke, siap. Jadi di WA itu kan saya minta konfirmasi ke sampean untuk mensetujui atau minimal menyepakati apa yang saya terahkan di WA itu. Sampean sepertinya nggak menyetujui. Jadi gimana? Saya nggak baca, saya belum baca. Waduh lah, gimana? Ya, saya belum baca. Ya, sampai paparkan aja di sini nggak apa-apa, biar semuanya dengar. Nggak bisa. Soalnya kalau nggak ditulis nanti yang lain mengelak-ngelak. Jadi itu kan konsep. Jadi nanti siapa yang melanggar konsep, Bapak disampaikan aja yang kafi biar kita sepakatin ya semuanya. Saya moderator. Ya, coba nanti sama siapa jenengan, sama Habib Obed, saya Mansur, monggo silakan sama siapa. Saya moderator. Saya catat semua omongan sampean dan nanti kita kupas apakah omongan sampean ini sudah sesuai dengan omongannya para ulama atau memang sampean ngarang-ngarang sendiri. Karena apa? Kenapa? Gini, Pak, mohon maaf. Kenapa saya tidak baca tulisan sampean? Karena itu murni keluar dari pikiran sampean. Sampean nggak bawa dalil apapun, nggak bawa referensi apapun. Ya malah saya baca. Kecuali sampean bawa kitab apa, ini perkataan bin Bas atau apa minimal begitu malah saya baca. Sampean nggak bawa sama sekali perkataan para ulama. Murni ya, daripada saya baca pemikiran sampean, mending saya baca pemikiran bin Bas, lebih alim dia daripada sampean. Oke, siap. Jadi di sini nampaknya di sini nampaknya sampean itu menganggap bahwa itu murni keluar dari pemikiran saya. Ya, Padahal konsep yang kalian sodorkan kemarin itu dari Bapak siapa itu yang mengatakan bahwa selama adat tidak keluar daripada syariat ataupun tidak berseberangan dengan sebuah syariat, maka itu cukup dibiarkan. Kan itu bukan konsep saya, melainkan konsep yang kalian sodorkan, dan saya menyetujui itu. Dan saya juga sudah mengkonfirmasi kepada kawan saya dari NU, apakah Imam Syafi'i memakai konsep ini juga, ternyata iya. Jadi maaf sekali lagi, itu bukan pemikiran saya, tetapi konsep itu. Bentar ya, gini aja, biar nggak bias ya, apa yang sampean ngomongkan biar nggak bias ya. Ditulis saja di situ. Oke, saya beri waktu berapa menit ini? Sampean minta waktu berapa menit untuk pemaparan? 1 menit aja. 1 menit, oke. 1 menit, nanti tak catat poin-poinnya. Monggo silakan. Jadi kita punya konsep yang sama, yakni selama adat tidak berseberangan atau tidak melanggar sebuah syariat, maka harusnya adat itu ditinggalkan atau diperangi. Setuju? Nanti dulu, sambil paparkan dulu. Nah, itu kan kemarin dari pihak sampean kok. Oh ya. Oh, sampean begitu. Ya, oke. Ya, itu dari kami. Selama ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada kemungkaran, maka tidak perlu dihilangkan dan tidak perlu diperangi. Oke. Itu adalah konsep. Sekarang konsekuensinya, apabila ulama melanggar konsep itu, gimana konsekuensinya? Apakah pendapat ulama tersebut dibuang apa gimana? Ada ulama yang melanggar konsep itu. Ya. Ya, anggap aja diperangi gitu. Kalau memang benar-benar melanggar syariat gitu aja, nggih. Iya. Enggak. Saya kita baca dulu. Kalau pikirannya dia ini kan enggak bagaimana, saya enggak tahu saya ya. Ya nanti diudari nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar syariat begitu. Oke, yang lain diam dulu. Nanti kita persilakan untuk menanggapi dan lain sebagainya. Oke, saya simpulkan dulu ya. Sampai sudah cukup, Pak Kavi. Satu yang belum, yaitu tadi konsekuensi apabila ulama melanggar konsep itu tadi, gimana urusannya? Oke, saya tak moderator aja. Gini. Jadi begini, dari Pak Kavi ini mengatakan dia menyoal, sampai menyoalkan bahwa konsepnya aswaja adalah apabila ada adat yang tidak bertentangan dengan syariah, yang tidak ada maksiat di dalamnya, maka tidak perlu ditinggalkan dan tidak wajib ditinggalkan dan tidak wajib diperangi, atau tidak perlu ditinggalkan, tidak perlu diperangi. Nah, sampean kan menyoal itu.
Ya, Sampean betul. sepakat nggak dengan itu? Betul, itu saya sepakat. Loh, oh sepakat sampean? Wah, sepakat. Oh sama berarti? Kalau dibilang dari tadi, astagfirullah. Oke. Oh seton, ya kan apa sih? Tenang aja. Berarti sama ya. Ya. Terus persoalan kedua, sampean ini tanya atau Ya. pemaparan pemikiran? Ya, saya tanya itu. Tanya. Ketika ada ulama yang tidak sesuai dengan konsep itu, Melanggar lah, konsekuensinya apa? Ya, intinya melanggar ya, intinya ya. Contohnya bagaimana? Coba. Seandainya kan seumpamanya ada adat dari sebuah tradisi daerah kemudian dibiarkan oleh ulama tersebut, padahal ulama tersebut sudah tahu dengan konsep itu. Nah, ini gimana ulama ini? Apakah tetap kita biarkan atau gimana? Atau tetap kita pegang pendapat ulama itu? Begini. Tadi kan ada konsep bahwa konsep aswaja itu tadi. Betul. Nah, kemudian sampean bertanya, kalau ada ulama yang tidak sesuai dengan konsep itu bagaimana? Lah contohnya kayak apa yang tidak sesuai dengan konsep itu kayak apa? Ada ulama yang tidak sesuai dengan konsep itu. Gini Mas, seumpamanya sampean lah ulamanya, kemudian Ya. sampean melihat sebuah kemungkaran di sebuah desa, tapi bukan malah sampean perangi, sampean biarkan, atau malah ikut-ikutan, gimana konsekuensinya itu? Oke. Contoh. Nah, saya simpulkan dulu ya. Bagaimana seandainya ada kemungkaran, begitu aja lah. Ada Ya. kemungkaran, ada orang melihat kemungkaran, dia ini membiarkan kemungkaran itu dan bahkan ikut-ikutan. Semisal ada orang mabuk-mabukan, dia membiarkan mabuk-mabukan itu bahkan malah ikut mabuk, ya dosa toh kalau kayak begitu. Gimana? Kurang Ya dapat. saya contohkan. Sekarang ada orang mabuk-mabukan, ada ulama, ada kiai ikut mabuk di situ. Gimana hukumnya? Ya dosa. Gak peduli kiai, gak peduli ulama. Kalau maksiat itu ya dosa. Kalau sebuah kemusyrikan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, Contoh, kalau umpamanya nih terjadi dulu kan ada yang namanya ambeng. Ambeng tahu sampean ambeng? Nah, Ya. kalau orang Jawa itu tahu ambeng tuh. Biasanya ya, orang Jawa itu kan kalau umpamanya menjelang puasa itu kan masang ambeng. Mereka ya, meyakini bahwa mereka menyediakan sebuah sesaji lah untuk roh leluhur. Dan kemudian bukan hal seperti itu bukannya malah dicegah atau diperangi, justru malah diikuti. Hanya saja secara ruh, secara keyakinan itu dibedakan. Gimana menurut sampean? Karena konsepnya Oke. diperangi atau ditinggalkan gitu. benar ya. Sekarang kita bahas ambengnya dulu. Saya begini, biar nanti teman-teman nanti yang jawab ya. Menurut sampean, ambeng itu hukumnya apa? Nasi mubah lah, tergantung Mubah, oke. tergantung apa ya, tergantung konteksnya. Konteks udah menjadi sesaji atau belum. Oke. Sesaji ini gimana maksudnya? Ini kan ini hal-hal asing yang tidak pernah saya alami ya. Yang saya menceritakan ini hal asing dan tidak pernah saya alami begitu loh. Maksudnya dia ini buat ambeng, terus kemudian dan sampean anggap sesaji ini gimana maksudnya? Oh, jadi sampean nggak itu beda berarti ya. Jadi intinya ya di kampung saya ini begini ceritanya ya. Jadi di kampung saya itu ada yang namanya ambeng. Jadi tradisi itu biasanya dilakukan menjelang puasa. Jadi umpamanya besok puasa, malam ini mereka masang ambeng. Ya, terus Dikasih lampu, dikasih teh, dikasih kopi dengan alasan itu Terus? menyesuaikan bagi leluhur. Terus? Nah, itu merupakan sebuah kemusyrikan apa bukan? ya oke. Begini. Ambeng itu nanti itu pada akhirnya dimakan apa dibiarkan sampai busuk? Biarkan saya busuk. Oh, dibiarkan sampai busuk. Memang ambeng itu adalah disediakan untuk leluhurnya. Betul. Artinya orang yang mati kan begitu. Ya. Nah, keyakinannya apa? Kenapa kok melakukan begitu? Keyakinan dia ini apa? Biar apa dikasih ambeng itu? Keyakinan mereka itu kurang lebih menghargai roh leluhur. Menghargai leluhur. Ya. Apa biar dimakan atau disediakan kopi biar diminum atau apa? Itu maksudnya gimana keyakinannya? Ya namanya orang zaman dulu saya nggak tahu, pokoknya seperti itulah.
Ya. Bebas itu Paham. Oke. Paham. Paham. Oke. yang ente Nah, jadi gimana seandainya ada ulama yang Bentar malah dulu, mengadopsi berbuat Cak. itu? Gini loh, sampean itu. Gini loh, cerobohnya Wahabi itu di situ. Ditahkik dulu, gak perbuatan itu masuk syirik apa enggak itu dikaji dulu. Jangan langsung gimana seorang yang membiarkan itu. Lawang itu loh belum dikaji apakah itu syirik apa bukan. Sampean berani mengatakan itu syirik? Coba. Ya beranilah orang itu kepercayaan Apa zaman alasannya? dulu. Apa alasannya? Itu kepercayaan zaman dahulu. Ya apa juga alasannya? sekarang. Kepercayaan gimana? Yang Zaman dahulu. titik syiriknya itu apa? Yang membuat dia syirik itu apa? Zaman dahulu emang ada Islam. Ndak itu loh, perbuatan orang itu loh. Perbuatan orang itu loh. Kok sampean mengatakan syirik itu alasan syiriknya apa? Coba sampean paparkan. Itu saja apa bukan? Ndak, sampean paparkan kok, sampean malah tanya saya. Alasan syiriknya apa gitu loh. Ya itu jelas sesaji pertama. Kedua, mereka meyakini roh-roh leluhur itu loh. Menghargai roh-roh leluhur. Apakah dalam Meyakini? Islam seperti itu? Meyakini leluhur punya roh. Bukan, menghargai. Oh, gak boleh ya menghargai roh leluhur itu musyrik ya? Ya coba menurut ajaran Islam sendiri itu bagaimana? Ndak, sampean tadi kan sudah memastikan musyrik gitu loh. Saya tanya sampean Ya. itu, Bang apa Ali emangnya Kafi, menghargai Ali roh leluhur Kafi. itu sih musyrik? Ustaz Pertama Maksud, begini, pandangan. Anda mau Sebentar ini nih. nih ya, Bentar dulu, tolong siapa dulu? Bentar dulu. itu Sebentar dulu. Bang Ubed, bentar dulu. Ya. Coba biar puas dia ya, coba gimana? Kegiatan masang ambang enggak gitu loh. itu pertama, Ini dari tadi nih orang pertama rancu nih, nih. yang jelas Ini itu datang bukan dari Islam. Satu. Ali Kafi Kedua, rancu nih. kegiatan Kalau itu misalnya yang itu mereka yakini Islam, itu jelas bukan di bawah ini atas dasar permasalahan. Islam. Entar. Gini aja. Wes sampean sudah cukup, saya angka sudah cukup, biar ditanggapi aja. Oke, sinten siapa yang mau menanggapi? Aneh. Oke. Abang Koko atau HP Popet? Masakan. Aneh dulu deh. Jadi gini nih. ya, Ngomong silakan. Oke. Silakan. Yang lain diikut dulu. Ya, aneh langsung tembak aja. Yang ente omongin dari tadi ini, ya. Itu bukan Islam, itu kejawen. Jadi jangan mencampurkan ajaran lain sama ajaran Islam. Gitu loh. Ente boleh komen. Ente boleh ngejudge ketika itu ajaran Islam. Tapi ketika itu kalau di ininya misalnya itu warisan leluhur atau yang bukan Islam, kan ada kejawen, ada apa, yang nggak usah di komen. Ketika yang melakukan itu orang Islam, baru ente komen. Masalahnya yang ngelakuin ini orang kejawen, orang ajaran leluhur. Kita tidak memungkiri di Indonesia ada ajaran leluhur, ada gitu loh. Jadi ente kalau mau komen lihat dulu siapa yang ngelakuin gitu loh. Ya enggak? Ente lihat dulu siapa yang ngelakuin. Kalau yang ngelakuin Islam silahkan ente komen. Ini permasalahannya yang ngelakuin bukan Islam. Mereka ikut ajaran leluhur. Di Indonesia pun ada aliran-aliran yang ikuti ajaran leluhur gitu loh. Ente bisa bilang itu musyrik, ente bisa bilang itu syirik jika yang melakukan orang Islam. Ini gimana ceritanya? Jadi ente mau nyerang gak tahu musuh gitu loh. Ente mau perang gak tahu musuh. Ya enggak? Kalau itu dilakukan oleh orang Islam ya Kafi ya, boleh ente serang. Tapi ketika yang melakukan itu orang kejawen, Ini Pak Koko kayaknya nggak salah. Pak Koko, saya kan udah cerita, mama saya itu Islam Pak Koko. Kalau itu Hindu Buddha mah nggak urusan saya. Itu mama saya. Kan saya dari tadi cerita itu mama saya. Menjelang Ramadan, mana ada orang Hindu masang begituan menjelang Ramadan. Sampai denger nggak sih dari tadi saya cerita? Oke, coba gini saya luruskan. Oke lah. Malah Karena seolah ya bawa ya itu memang itu begini Pak Kafi Ali. Di ajaran Aswaja tidak ada satupun kiai, tidak ada satupun kitab ajaran Aswaja itu yang menyuruh, yang mengajarkan kayak begitu. Itu satu. Ya, yang perlu dicatat.
Oke, Tidak apabila ada ajaran Aswaja, NO, apa, Kiai NO mengajarkan begitu, nggak ada. Satu. Yang kedua, menentukan status itu harus hati-hati. Saya bukan membela itu ya, saya bukan membela kayak begitu ya, tidak. Tapi kita harus berhati-hati, jangan terburu-buru mengatakan musyrik, syirik dan lain sebagainya. Kalau sampai nggak berhati-hati, kemusyrikan itu akan kembali kepada sampean sendiri nanti. Ya, kita harus berhati-hati. Coba tadi saya tanya, saya gini Pak Kavi, supaya saya contohkan begini. Saya ini buat ambeng, Pak, buat ambeng. Saya ya, misal saya buat ambeng. Kemudian ambeng ini saya taruh di meja. Saya biarkan, ya kenapa saya taruh di meja? Ya, tujuan saya adalah siapa tahu nanti arwah kakek saya yang sudah meninggal itu pulang. Ya dia biar suka lah. Semisal begitu, pulang, atau semisal arwah kakek saya biar senang. Nah begitu. Kemudian saya buat ambeng. Semisal, tapi saya kan nggak tahu keyakinan mereka apa, saya nggak tahu. Nah, ya hanya begitu tujuan saya. Keyakinan saya hanya begitu, tidak lebih dari itu. Saya tidak meyakini bahwa roh itu punya kekuatan, saya tidak meyakini bahwa roh itu ajaib atau dan sebagainya. Saya hanya begitu saja. Saya mencintai leluhur saya buat ambeng, saya biarkan sampai busuk. Ya karena memang tujuannya adalah ambeng itu saya persiapkan untuk menghormati leluhur saya itu. Nah, kira-kira kayak begitu itu menurut sampean musyrik enggak? itu tergantung apakah itu meneruskan sebuah tradisi atau murni pure datang dari instruksi sampean sendiri. Oke, berarti jawaban di tafsil. Coba tafsilannya gimana? Kalau seandainya itu melanjutkan sebuah tradisi, itu udah otomatis ikut tradisi sebelumnya. Tapi kalau umpamanya sampean datang itu instruksi, maka harus dirujuk lagi pengkajiannya. Sebenarnya dalam ranah tersebut itu masuk kategori tatayur, musyrik atau apa? Karena di situ ada urusan akidah, ada urusan gaib. Sampean di situ berprasangka kan di situ. Dalam urusan gaib, apakah berlaku sebuah prasangka? Dari mana ilmunya? Sudah ya. Okay. Saya kan jelas. Kalau sampean masih menggambarkan saya itu, segini pelakunya saya cerita. Sampean mau saya nggak cerita saya? Oke, siap. Ya, nah dengan saya yang kayak begitu itu hukumnya musyrik apa enggak? Sampean nggak usah mengandai-andai, seandainya begini nggak usah. Ya, kayak begitu itu musyrik apa enggak? Oke, sih, berarti spesifik ini merujuk kepada sampean yang tidak meneruskan. Ya, saya akan berita yang saya ceritakan tadi. Kalau seandainya seperti itu bisa jadi itu masuk kategori tatayur atau bisa jadi malah musyrik. Karena itu urusannya mengenai apa ya? Sesaji. Sampean memasang sesaji sepertinya. Sesaji sendiri dalam hukum Islam itu seperti apa hukumnya? Oke, ini apa Yai Ali? Kalau nggak ada titiknya, bentar Yai santri saya, nggak ada titiknya. Jadi kita buletin delik kanan antum tadi bisa. Jadi potensinya tadi karena apa? Harus jelas. Ini kita rujuk awal ya. Karena tanggepin dulu ucapan antum dari awal. Itu merujuk ke al-ada muhakkamah. Adat itu memiliki hukumnya. In kana mutabiqan lil syariah. Ketika sesuai dengan syariat. Itu udah kita tanda kutip. Pertama ada kaidah la yunkar muktarafi namal yunkar mujma'ali. Mujma'ali dalam hukum syariah itu wajib inkar. Nah, di sini ketika ada ulama membiarkan adat, apakah berdampak? Kan tanda kutipnya tadi udah kita pegang mutabiqan li syariah, maka ya nggak bakalan ada pertentangan antar syariat. Ketika ulama membiarkan adat yang dilanjutkan, karena adat yang dilanjutkan memiliki syarat harus tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita harus paham poinnya. Kelihatan nggak? Nih kayak gini nih. Kelihatan? Ya. Nggak kelihatan ya, sudah anda bacain. Saya konfirmasi. Ada muhakkamah, adat itu bisa menghukumi. Oke, saya konfirmasi sebentar. Hukumannya gimana? Ya, sebentar saya konfirmasi dulu ya. Oke. Jadi hanya adat yang tidak bertentangan dengan agama yang boleh diteruskan. Itu intinya ya. Sekarang
kita udah sepakat dengan konsep pertama. Kedua, apabila memang ada ulama yang melanggar konsep itu harus dibuang. Oke? Nah, kita flashback ke zaman dahulu. Sebenarnya kenduri itu sebenarnya tradisi apa kenduri itu? Kenduri apa lagi? Yang tadi aja. Ini mau cari tahu lagi Ana. Kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Apa lagi kenduri? Yai, tadi apa tadi yang pertama? Ini Ya, diselesaikan masalah saji dulu ini, masalah saji dulu, saji tadi. Banyak. Ana bukan Ana enggak paham bahasa. Masuk. Oke, masa Yai. Tapi yang mana dulu kan? Halo. Oke. sesaji Masuk Yai. Ya, ya. diselesaikan dulu. Yang jenengan alami saya juga Oke. alami. Gini nggih. Ini tentang konsep dasar di dalam akidah, ranahnya akidah, yakni dalam baik kitab Umur Barohin yang nanti akan dibahas atau di dalam kitab yang lain Kifayatul Awam. Ini tentang benda nggih. Keterkaitan dengan benda dan keyakinan kita itu kan ada 3 sebenarnya. Begitu. Apapun itu, entah itu nasi, entah itu ATM, entah itu keris, nggih, entah itu api, entah itu makanan, lemper, apem, nggih. Itu ketika dikembalikan kepada ranah keyakinan akidah yang benar dengan bersuatu benda, ya hanya ada 3 itu. Ada yang kemudian musyrik, ada yang jahil begitu, dan ada yang mukmin, kan begitu. Walaupun semisal begini ke, semisal itu adalah sebuah adat yang tradisi yang tidak bisa dilepaskan, akan tetapi ketika kami itu orang yang mukmin, mati keyakinan tersebut tidak akan mengalahkan keyakinan, atau tidak akan bisa meruntuhkan, atau tingkatannya di dalam keyakinan tidak akan bisa menggeser keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Nggih, lanjutkan. Mungkin sakit dipaparkan nanti. Nggih. Saya begini. Coba. Karena begini loh. Artinya bahwa seperti di dalam kitab ini ada di dalam kitab Bulghatul Tulab ini bahwa sesaji ini masih dikaji, Pak, terkait trik dan tidaknya. Ini sekarang begini sampean tadi. Dengan yang saya contohkan tadi, kok sampean bisa mengatakan musyrik itu apa ilatnya? Sampean paham musyrik nggak sampean ini? Musyrik itu apa? Apa musyrik itu? Musyrik itu menyekutukan Allah. Oke, menyekutukan Allah. Terus bentuk penyekutuan saya terhadap Allah itu yang mana? Saya berbuat begitu. Memang kalau Coba sampean paparkan bahwa saya sudah menyekutukan Allah. Itu yang bagian mananya? dalam hal musyrik memang utama adalah menyekutukan Allah. Kemudian ada ranting-rantingnya. Oke, apa? Yaitu kalau membuat sesaji itu, kemudian percaya memuji-muji roh, bagaimana itu? Pasti itulah lagi omongannya. Membuat sesaji itu untuk memuja Begini Kang lain. Kang Kavi, Jangan tadi tidak membahas kalau kita itu Islam, kalau kita sudah beriman dan berislam, nggak mungkin kita memuja roh, Kang Kavi. Betul. Kita tetap memuja Allah, walaupun kita itu bawa Nabi Muhammad di ibadah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bawa Nabi Ibrahim, bahkan bawa keluarga Nabi Ibrahim, tetap yang kita sembah adalah Allah. Itu Kang Ali. Setuju, saya setuju. Oke, assalamualaikum. Saya masuk ya. Ini kan konsepnya tadi, ini konsep, kita kembali kepada konsep dulu tadi, bahwa apabila ada sebuah tradisi urusan mboten anu. itu kan harus diperangi. Gini, Pak Kavi sampean saya beri waktu 1-2 menit, monggo silakan. Jadi konsep kita yang kita sepakati kan tadi itu satu, bahwa apabila memang ada sebuah tradisi yang nampak melanggar sebuah